Tuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabmu. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubur-ubur, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubur-ubur, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya ada grup dari Cerdas Cermat kelompok mana ini punten? Kelompok Pencapir. Sebelah kanan dengan juru bicara Teh Ega. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita berada di Jalan Terusan Dr. Sutami nomor 1A Bandung untuk menghadiri satu acara seremonial, yaitu peresmian dari Grand Opening Humaira Beauty Signature. Dan insya Allah ibu-ibu di sini juga sudah bertasbih, ya, sudah bertasbih, sudah berzikir karena datang dari jam 6 subuh, ya, habis sholat subuh berzikir langsung datang ke sini. Sekarang pukul 12 lebih 1 jam setengah. Jadi 1:30 hari ini, dan alhamdulillah ada sebuah keagungan dan keistimewaan karena hari ini dihadiri juga oleh Teh Ninih yang sudah hadir di sini, ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan beliau, dan saya juga menyapa kakak saya Teh Eni, juga ada sahabat saya Teh Fitri. Semua ini akan menjadi sebuah persaudaraan. Tempatnya di sini, nanti kalau misalnya mau treatment rambutnya, yang rambutnya ada kutunya, boleh nanti diambilin satu-satu, ya. Di luar negeri itu ada penjual yang menerima, pembeli yang menerima kutu. Nah, iya betul. Nah itu ada. Jadi jangan salah, kutu sendiri bisa menjadi komoditas pribadi kita untuk mendapatkan cuan. Lalu apakah Anda setuju mau untuk mendapatkan, ya, rizki dari Allah tapi melalui kutu? Allah ngasih rambut ke kita, ngasih kepala ke kita, yang ada kutunya suka komplain. Sisir seret sekarang sudah tidak ketemu saya, jarang ketemu saya sisir seret, betul ya? Sudah lama sekali. Alhamdulillah juga ada Teh Rina dan juga ini TV Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia. Ya, coba TV Harmoni untuk Senyum Keluarga Indonesia. Indonesia mau dikitunya mau dicengkolkan Indonesia, ya. Baiklah, saya Zehanan seperti biasa akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan.
sebelum kita nanti seremonial untuk gunting pita, dan nanti akan ada sambutan selaku dari pemilik owner dari Humaira. Dan insya Allah Ibu Feni juga sudah hadir, jadi kalau Ibu ingin tahu seperti apa sosoknya, beliau adalah founder dan pemilik dari Syafira dan juga Zoya, dan insya Allah nanti akan juga memberikan hadiah kerudung yang bisa berganti warna. Kalau misalnya kena sinar matahari berubah warnanya, habis sholat berubah warnanya, ya ibu kerambek-ambekan berubah warnanya. Nah ini belum ada ini luar biasa sekali, kerudung yang belum ada. Mungkin ini abad berapa itu akan muncul kerudung seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi sholatnya lagi khusyuk, kerudung nanti berubah, luar biasa. Ya gitu, terus tiba-tiba nanti berubah lagi kalau lagi ada kajian, kerudungnya bisa jadi naon? Untuk ngegalang dana, ya kerudungnya dikit kentah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai, tapi sebelumnya Ibu saya punya satu, bukan tebak-tebakan, tapi satu hadiah untuk Ibu. Ya, hadiahnya istimewa sekali, yaitu nanti saya akan kasih tahu. Pertanyaannya adalah, ada kewajiban seorang wanita untuk izin sama suaminya. Apa aja izinnya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke, langsung ke sini biar di TV Harmoni bisa melihat Anda. Ayo silahkan langsung maju ke sini. Apa saja izinnya Ibu? Biasanya kan Ibu udah tahu izin kalau keluar rumah. Nah masih ada izin yang lainnya yang harus Ibu lakukan. Mangga Teteh, sebutkan dari mana, terus ke sini naik apa, bayar angkotnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rosdiani dari Soreang. Diantar suami Kang Jan ke sini. Lagi libur, alhamdulillah. Terus apa izin yang harus dilakukan oleh seorang istri pada suami? Izin keluar rumah ya itu rumah. Satu. Terus izin mengikuti kajian, harus ada izin dulu dari suami. Keluar rumah sama. Terus izin kalau saya kan kalau diajak sama ibu-ibu ikut arisan, saya harus izin dulu. Iya, itu keluar rumah juga. Berarti ada lagi, ada 3 lagi izin. Izin. Kalau gitu gini. Izin, mohon maaf saya izin duduk lagi ya. Barangkali ada ibu-ibu yang mau menjawab pertanyaan. Nah, mangga. Tenang, Ibu dapat hadiah, Teteh dapat hadiah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Teteh kalau di kajiannya Kang Zae salah bener, kalau salah dibenerin tapi tetap dapat hadiah. Ini ketika Ibu Feni ke Turki, ini beli dompet ini, mangga ditampi. Ada yang mau nambahkan? Ada 3 lagi, mangga, Masya Allah. Silahkan langsung. 3 izin lagi yang harus dilakukan oleh istri pada suami. Izin apa lagi kah? Ya, coba di sini. Alhamdulillah kalau mau puasa sunnah, betul. Terus, mau tidur. TNI izin ke suami kalau mau tidur cenah. Ya, belum betul. Untung aja nggak berdiri, nanti lagi izin permisi saya kembali lagi ke tempat. Ayo, izin lagi yang kedua apa? Belanja. Itu dia. Izin membelanjakan harta suami. Jadi kalau misalnya ibu dikasih satu oleh suami itu sebulan 50 juta, amin. Ya, mau belanja apa harus izin dulu, gitu kan? Pak mau beli ini, mau beli permata, harganya berapa? 20 juta, mangga, berarti izin dulu. Ada 2 izin lagi, silahkan. Ya, opat. Apa? Ayo. Ya, izin sodako itu apa yang tadi belanjakan. Apalagi? Yang ketiga adalah apa? Memasukkan orang lain ke rumah. Ayo satu lagi. Kalau yang bisa jawab satu lagi, ini ada voucher untuk apa ini? Treatment. Oh, gratis lagi ya. Treatment untuk krim bat NR. Nah, ada satu lagi apa? Sok. Ayo. Bertemu orang tua. Izin apalagi pergi keluar, terus izin satu lagi puasa sunnah harus izin, ya. Terus apalagi membelanjakan hartanya. Tadi satu lagi kan 4. Menerima tamu dari luar. Ada ponakan mau datang, main masuk aja nggak boleh, harus izin dulu. Ponakan saya mau datang, yang dulu kita pernah ke rumahnya loh.
Pa, gitu kan? Yang ada di Jatiwaringin, oh boleh, berarti dibolehkan. Ya, mamang-mamang mau ngebenerin AC, izin dulu. Pa, Abi, ada mamang-mamang mau benerin AC nanti jam 8 malam. Peting-peting teuing eta si mamang rek naon gitunya. Gitu ya, rek naon eta teh. Nah gitu. Ya, oke. Sekarang bagian kelompok sebelah sini. Hadiahnya adalah voucher langsung pertanyaannya. Ini udah ada di sini, Masya Allah. Pertanyaannya, ada 3 fase sholat duha. Fasenya apa aja? Jam berapa, jam berapa, jam berapa? Ada yang bisa menjawab? Masya Allah. Ayo, pada jam berapa? Ayo. Jam 7, jam 9, jam 11. Fase yang pertama berapa jam setelah sholat subuh? 1 jam setengah. Masuk waktu syuruk, sebelum masuk waktu syuruk kita apa dulu? Baca Quran dulu, kajian dulu dan lain sebagainya. Setelah masuk waktu syuruk maka sholat duha. Manfaatnya apa? Sok, ini langsung dikasihkan. Manfaatnya apa? Waktu sholat duha pada pukul 1 jam setengah setelah sholat subuh. Biar sehat, ada lagi. Biar sehat, benar sehat mah udah ya. Apalagi pahalanya seperti apa? Bersedekah. Masya Allah. Teh Nini akan menjawab nanti ya pada saat kajian. Jawabannya adalah ini menurut ya dokter saya, ada dokter siapa? Ini sama dengan pahala kita umroh dan haji. Masya Allah. Belum keluar nih ya hadiahnya. Kalau yang kedua, fase yang kedua jam berapa sampai jam berapa? 10. Bukan, jam berapa? 9 sampai 10. Mau 2 rakaat yang habis syuruk itu, mau 4 rakaat yang jam 9 sampai jam 11, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, mah enggak. Apa manfaatnya? Ibu pernah gini enggak? Pernah tiba-tiba, aduh alhamdulillah, terjadi tisoledat. Ya, padahal itu ada pisang. Tapi kenapa enggak kesoledat? Kalau kesoledat mah meureun kageledag. Ternyata itulah manfaat dari sholat duha yang dilakukan pada jam 9 sampai jam 11. Orang lain kebakaran, nauzubillah. Tapi rumah ibu enggak ada satupun yang kena jilatan api. Itulah amalan yang ibu lakukan, diberikan oleh Allah seperti itu. Masya Allah, penolak bala. Satu lagi yang terakhir, jam 10 sampai 11. Apa manfaatnya? Alhamdulillah akhirnya ya setelah 25 kali menjawab pertanyaan terbukti kebenarannya. Bangga turnun. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ibu, kita akan mulai acara ini. Ada tanda-tanda kematian. Kenapa saya selalu mengingatkan tanda-tanda kematian? Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ibu ada tahu tanda-tanda kematian apa? Yang pertama, saya alhamdulillah banyak sekali menyaksikan proses-proses sebelum kematian. Kakak saya, mertua saya, orang tua saya, apa ciri-cirinya? Yang terakhir kakak saya, sampai bilang seperti ini. Ada yang nengok di jendela berdua. Terus kayak yang manggil-manggil. Saya baru sadar ada hadisnya bahwa ketika nanti kematian tiba, maka ada 2 malaikat yang akan menemani kita. Yang membawa hanut yaitu kain yang dari surga, kain kafan dari surga yang wanginya tidak ada di muka bumi. Itu luar biasa, kain hanut ini dibawa oleh 2 malaikat. Lalu saya menangis, ya Allah berarti benar. Apa yang dikatakan oleh kakakku itu ada di hadis bahwa ada 2 malaikat, 2 yang rupawan, wajahnya rupawan, cakep dan kayak ngajak ke sini. Sini, diperlihatkan. Indah sekali. Itu seminggu sebelum meninggal. Masya Allah.
Terus apa lagi? Yang saya pada saat mertua mau meninggal, saya ke toilet, ya. Orang mertua itu, maaf ya, mertua pada saat itu karena sakit, uang tuh sampai segini Bu, ditaruh 100 ribuan segini, jadi kalau ada apa-apa, perlu apa-apa langsung diambil sama anak-anaknya. Saya ke toilet dan ketika itu saya ngelihat ada BAB belum dibuang dan warnanya hitam. Ciri-ciri kematian bila seseorang itu sudah dekat, BAB-nya bau dan berwarna hitam. Ya. Terus apalagi ciri-cirinya? Suka ada sekelebat sosok yang akan menjemput kita. Bagi orang yang beriman, itu akan menjadi sebuah pertanda, ya Allah saya akan bertambah, saya akan bertobat, saya akan terus melakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ada yang sangat luar biasa. Sepupu saya sebutkan, tidak pernah sholat dari kecil. Tidak pernah sholat. Teh Tuti, Assalamualaikum, Masya Allah. Tidak pernah sholat dari kecil. Tidak diajarkan sholat mungkin. Karena orang tuanya meninggal, yang laki-lakinya. Sampai dewasa, tidak pernah sholat. Tapi, apa yang terjadi? Pada saat kematiannya, sebulan sebelum kematian, beliau manggil ustadz untuk belajar sholat dan lain sebagainya. Dan pada saat belajar sholat dia bertaubat dan lain sebagainya, dari satu tempat ke kantornya di pertengahan di jalan tol, beliau dicabut nyawa. Dan apa yang memberikan dia kebaikan oleh Allah apa? Itu ke rumah sakit mitra keluarga, mobil jalan sendiri. Tidak disupirin, karena dia yang nyupir. Karena sudah meninggal, dokter mengatakan orang ini sudah meninggal 1 jam yang lalu, pas dia lagi di tol. Jadi oleh Allah itu diarahkan sampai diangkat, itu udah nggak ada nyawa, udah nggak ada apa. Sampai ini sudah meninggal 1 jam yang lalu, tapi kenapa bisa sampai di pintu emergensi rumah sakit mitra keluarga? Itu yang ketiga. Masya Allah, banyak tentang kematian. Tapi kita mau apa sekarang? Bukan membahas tentang kematian. Kita akan membahas tentang menjelang bulan Ramadan. Ya, tapi kalau tentang kematian ada satu lagu yang akan mengingatkan kita tentang kematian. Bangga akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu
telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Ferry adalah juara Akademi Fantasi Indosiar yang pertama. Jadi kalau dulu sempat nonton Akademi Fantasi Indosiar di Indosiar 2003 sama Mawar. Alhamdulillah saya dulu ngajar Ferry, Mawar, terus apa lagi Romi sampai Diki. Ferry adalah yang menjadi juaranya. Beri sambutan lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Ini perkenalkan ada Teh Ega, ada Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus semuanya sudah hadir ke sini, ya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa karena kita akan hadirkan seorang sosok yang inspiratif sekali. Saya juga baru bertemu dengan beliau beberapa bulan yang lalu dan selalu yang teringat oleh saya adalah keramahannya yang sangat luar biasa. Insya Allah sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya saya mau ngasih hadiah dulu. Nama lengkap Teh Ninih itu siapa? Hadiah standar. Oh ada ya. Oh saya dong katanya. Mangga. Sebelah sini mau nggak? Pak Maman tolong ininya kurang keras mikrofonnya. Sok coba. Hadiahnya ini produk dari binaan Imah Seri. Ada keripik pisang tapi kegedean. Punten. Keripik pisang tapi kayak kentang, Masya Allah. Ini juga ada keripik kemplang, kalau misalnya mau beli, Alhamdulillah ada di sini. Tapi ini mah ngasih hadiah. Kalau benar pertanyaannya, ada yang ngacung di belakang, pasukannya Teh Ega. Enggak, sebelah sini Teh, biar kelihatan di kamera. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hajah Ninih Mutmainah. Oh, Masya Allah. Hapunten bilih lepat. Langsung diberikan hadiahnya. Hatur nuku. Satu lagi yang lebih tinggi tingkatannya karena hadiahnya juga lebih besar. Tanggal lahirnya Teh Ninih berapa? Ukuran sapatuna sabaraha. Mangga sandal nu dipayun, dipilarian nu Teh Ninih teh nu mana? Lihat ukurannya sabaraha. Ayo, tanggal lahirnya Teh Ninih berapa? Silahkan. Hadiah kita langsung berikan. Ada empe-empe ya, ini empe-empenya enak sekali ya. Mangga. Oh, di belakang. Mangga. Oh. Ya. 28 Januari 1967. Betul, Alhamdulillah. Hadiah akan diberikan ke Mbah Google. Karena ninggal ke Google. Ente mangga teh bisa diberikan Ferry, boleh kasihkan ya. Alhamdulillah. Terakhir, Ibu daerah tinggalnya di daerah sini ya.
Aduh pada larang. Sekarang ada taman kuliner, ibu nanti cobain. Ini makan memangga nanti dicicipin, minum juga dicicipin, mangga silahkan. Ya, terus ini kalau mau nanti Ramadan silahkan makanannya enak-enak dan insya Allah berkah karena ini buat kegiatan anak-anak yatim. Ya, nanti tanggal 3 Maret kita mengadakan acara mabit bersama 25 anak yatim dan 25 anak-anak disabilitas. Ibu yang ingin berbagi, saya nggak meminta uang, ilmu, tenaga sebagai pembimbing anak-anak yatim, mangga nanti datang. Insya Allah materi diberikan oleh Allah. Ya, kita langsung saja. Ferry, terima kasih karena sudah membuat hati kita menjadi lebih merasakan kedekatan dengan Allah ya melalui sebuah lagu. Mangga Teh Nini dipersilahkan, kita berikan takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ditambah dengan Assalamualaikum Teh Nini. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya lebet karena Facebooknya, berarti ngangge masker banyak. Rada isin. Bismillah. Mana Ibu Feni? Alhamdulillah. Hatur nuhun teteh diundang ka dia bari ti tadi teh culang cileng gitu ya teh ningalian ya Allah. Ibu-ibu yang ingin lebih cantik ada di sini Salon Humairo. Tepuk tangan dulu untuk Salon Humairo. Alhamdulillah dari tadi diperhatikan ieu teh Mang Jai teh di mana-mana teh sok semangatnya. Kita doakan ini generasi muda ya. Ari Kang Jai usia berapa ya? Masih mudanya. Ya baik ada angkatan muda, semangat muda. Ya 33. Oh muda banget. Berarti belum 40 ya. Kita doakan karena butuh para pemuda, para generasi muda yang semangat terus untuk membangkitkan semangat ini. Ibu-ibu yang sudah sepuh juga serasa muda kembali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mendoakan bersama Salon Humairo. Apa Bu yang terpikir Humairo itu apa? Humaira, Humairo teh. Humaira pakai O, Humaira. Yang kepikir saya ya Bu ya dari tadi teh ngahuleng gitu ya. Apa Salon Humaira itu ya. Jadi kebayang Humaira itu panggilan terindah. Jadi bagaimana indahnya sebuah keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu saking sayangnya kepada Sayyidah Aisyah, itu panggilannya teh ya Humairo. Humairo itu wahai yang memiliki wajah kemerah-merahan. Jadi kalau kita dipanggil ya Humairo mah harus pakai blush on dulu. Ya, Ibu kalau ingin ngebuktiin kenapa sih ya istri Rasulullah SAW itu dipanggilnya ya Humairo. Udah Ibu kalau ke Mekah, ke Madinah, lihat wanita-wanita Arab. Itu enggak pakai blush on juga sudah kemerah-merahan. Ya semoga ngalap berkah ya Bu. Nama Salon Humaira ini menjadi jalan terlahir kembali sekalipun yang sudah usiaan, yang sudah setengah senior, yang masih muda, yang hadir ke Salon Humaira ini menjadi pribadi-pribadi seperti mulianya Sayyidah Aisyah. Jadi ibu yang sudah usiaan pun jadi semangat kembali dengan melihat sosok Sayyidah Aisyah. Apa sih yang menarik dari Sayyidah Aisyah? Bu, ternyata Sayyidah Aisyah itu kecantikan secara fisiknya itu terkalahkan dengan kecantikan ruhiyahnya. Jadi ibu nanti mau ke Salon Humairo ke sini boleh, itu pun bagian dari ibadah supaya tubuh kita sehat ya Bu, rambut kita bersih. Kalau kita lagi ada di rumah bisa membahagiakan suami, bisa membahagiakan keluarga. Tapi ada yang harus kita kejar. Karena Sayyidah Aisyah dipanggil oleh Rasul ya Humairo yang kemerah-merahan. Kan itu berarti lebih ke fisik ya Bu ya. Nah dibalik kemerah-merahan pipinya Aisyah ternyata ada pribadi yang melampaui kecantikan secara fisik. Apa itu? Yang pertama,
kecantikan seorang wanita karena keluasan ilmunya. Alhamdulillah, Teh Feni Teteh sudah kenal lama ya Teh, dari sejak dulu kala ya Teh, asal zaman muda kita ya. Masya Allah, Teteh kalau lihat Teh Feni puntennya, Teh Feni tutup telinganya. Saya suka ya dengan beliau itu semangat untuk membuka usaha dulu, belum ada busana muslimah kayak sekarang ya. Zaman Safira dulu, zaman Unyu-Unyu dulu ya. Masya Allah semangat untuk membangkitkan para muslimah untuk menjadi seorang pengusaha. Dan untuk menjadi seorang pengusaha ternyata butuh ilmu. Nah Sayyidah Aisyah ini memberikan contoh kepada para wanita. Bahwa kecantikan yang sesungguhnya itu bukan kecantikan fisikly saja. Tapi kecantikan yang sesungguhnya adalah ketika seorang muslimah senang untuk mencari ilmu. Ibu ini grup di sini di mana-mana hadir teteh-tetehnya, masya Allah. Termasuk ibu-ibu, termasuk ini yang udah senior ketemu di Cempet di mana ya Allah. Ini modal untuk menjadi wanita yang cantik. Yang cantik lahir batin itu kuncinya adalah ilmu. Barang siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu, ingin dunia akhirat harus pakai ilmu. Cung di sini yang sudah nenek, kok nggak ngaku? Nah, udah nenek. Berarti yang lainnya belum nenek ya. Yang di sini ada yang sudah nenek, cucu, udah ada cucu? Oh belum ya. Nah. Bu, ini para nenek kalau yang nggak ngerti ngurus cucu itu stres Bu di masa tua. Ya kan Bu? Bagian dititipin sama ibunya, ibunya kerja kemana, nek titip, neneknya udah nggak bisa lari, cucunya naik ke tangga ke atas dikejar sama nenek, neneknya gubrak, celaka lah ya Bu. Berarti kalau sudah nenek juga harus pakai ilmu. Jadi seorang nenek harus pakai ilmu ngurus cucu. Ibu tahu tuh ya Bu, itu seorang Umar bin Abdul Aziz Bu. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah 2 tahun lebih bisa merubah peradaban. Dalam kisahnya ternyata Umar bin Abdul Aziz itu adalah cucunya dari seorang nenek yang solihah. Masya Allah ya Bu. Jadi kita walaupun sudah tidak melahirkan nih para nenek, bisa melahirkan cucu. Cucu yang seperti apa? Cucu yang jadi pemimpin yang soleh, adil, jujur, Masya Allah. Nah tapi semua kuncinya harus pakai ilmu. Nah ibu-ibu semuanya, jadi kelebihan Sayyidah Aisyah, 1 keilmuannya. Yang kedua apa coba Bu? Ternyata Sayyidah Aisyah itu adalah seorang wanita yang dermawan Bu. Kita kalau cerita istri-istri Nabi kan disangka yang dermawan itu hanya Khadijah. Ternyata enggak Bu. Itu Sayyidah Aisyah karena enggak punya anak. Jadi kalau dikasih hadiah dari Rasulullah SAW, hasil dari ghanimah apa, itu ribuan dirham. Banyak di meja. Saking Sayyidah Aisyah ini memiliki sifat yang sangat mulia. Itu senang membagikan harta, dikumpulkan para wanita-wanita. Hai para wanita-wanita, kumpul sini. Saya dapat rezeki, silahkan bagikan sampai habis. Jadi yang membuat Sayyidah Aisyah itu cantik bukan hanya cantik dari fisik. 1 karena keilmuannya. Yang kedua karena kedermawanannya. Dan itu yang menambah kecantikan seorang Sayyidah Aisyah. Ibu-ibu yang belum bisa ngasih harta yang melimpah seperti Sayyidah Aisyah, seperti para pengusaha, minimal punya cita-cita. Ibu ya, ayo ibu cita-cita yang benghar, yang miskin. Hayong benghar. Ya Allah banyak kejadian Bu. Yang suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, ternyata warisannya itu hektaran. Jadi we benghar. Ibu jangan mendoakan suami meninggal ya. Jangan ya. Nah jadi yang ketiga apa? Nah yang ketiga tadi apa? Ilmunya. Yang kedua adalah kedermawannya. Yang ketiga ini. Ternyata seorang Sayyidah Aisyah itu kenapa lebih cantik dan sampai sekarang masih diceritakan. Karena Sayyidah Aisyah adalah seorang penyayang. Apa Bu? Penyayang. Jadi Ibu kalau ingin cantik dari hati, lihatlah Sayyidah Aisyah. Jadi penyayang itu di sini enggak kasar, enggak galak, enggak ada cerita Bu.
Seorang wanita mulia karena galak. Tapi sayang di sini bukan berarti lembek. Ceritanya apa? Dulu Bu, pada zaman Rasulullah SAW itu ketika hari raya Idul Fitri. Pas hari raya Idul Fitri ada anak yatim. Tadi Kang Jai cerita ya, mau ada mabit bersama anak-anak yatim. Ya Allah Ibu, saya juga pengalaman alhamdulillah. Di Darul Mutmainah ada anak-anak yatim, piatu, dua apa. Dulu mah teteh nggak serumah Bu Pani. Dulu mah paling seminggu sekali ketemunya. Kemarin qadarullah sambil menunggu rumah jadi, saya nginep 24 jam sama anak-anak yatim piatu dua apa. Lain teh. Mereka nggak ada ibunya, nggak ada ayahnya, nggak ada ibu bapaknya, ada yang duafa. Ucul, mereka kayak kecil-kecil. Jam 3 sudah bangun tahajud. Sholat subuh berjamaah, bada subuh. Kalau anak-anak yang lain inginnya bada subuh teh gubrak tidur lagi. Kita juga tidur lagi bada subuh ya Bu. Tapi anak-anak kecil yang unyu-unyu pada subuh nggak tidur lagi. Karena apa? Karena di pesantren harus zikir pagi, zikir sore, terus jam 6 nggak tidur lagi Bu. Ngumpul ngapain? Setoran ayat, setoran hafalan. Ada yang sudah 30 juz, ada yang udah 7 juz, ada yang sudah 1 juz, ada yang 2 juz, macem-macem. Saya baru ngelihat, ya Allah, pantas kata Rasulullah teh. Barang siapa yang menyayangi anak yatim seperti 2 jari ini, kata Rasul. Saking dekatnya aku dengan para pecinta anak yatim. Allahu Akbar. Saya teh baru, menyayangi anak yatim teh bukan sekedar ngasih uang. Bukan ngasih, walaupun itu boleh ya kalau kita mampunya itu. Ternyata merhatiin, empati ke mereka. Mereka butuh sosok ibu, mereka butuh sosok ayah, mereka butuh sosok orang tua. Kita bisa nggak menyayangi mereka? Ternyata Aisyah radhiyallahu anha itu mulia karena menyayangi anak yatim. Ketika pas lebaran ada yang nangis di pojok tuh. Teman-temannya pada seneng pakai baju baru, dia enggak. Terus ditanya oleh Rasulullah, "Nak, siapa kamu?" Fulan, nyebut namanya. "Kenapa nangis?" "Aku sudah tidak punya ayah, aku sudah tidak punya ibu." Kata Rasulullah, "Hayu, ikut sama saya. Nanti dipertemukan dengan Ummul Mukminin." Siapa Ummul Mukminin itu? Sayyidah Aisyah. Dibawa, disayang sama Ummul Mukminin, dimandiin, digantiin baju, disayang seperti seorang ibu. Makanya disebut Ummul Mukminin. Udah itu kembali ke teman-temannya, udah pakai baju bagus, seneng, Masya Allah. Ini kelebihan seorang wanita mulia karena dia menyayangi anak-anak yang tidak ada orang tuanya, anak-anak yang kurang kasih sayang. Pelajaran buat kita apa? Ternyata kecantikan yang sesungguhnya bukan kecantikan physically aja, bukan. Tapi kecantikan hati yang mudah empati ke anak yang kurang kasih sayang, anak yang kurang terdidik gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Salon Humairah ini selain di Krimbat ya Teh ya. Nanti Teh harus nyobain Krimbat. Selain di Krimbat, terus Ibu di misalnya di Masase, di apa ya. Kemarin saya nyoba di ini ya, kuku-kuku Teh di apa ya sih Bu? Iya pedikur, tama selama sebulan herang we Bu. Kayaknya banyak yang merhatiin pas Teteh ceramah, nah Teteh kukuna herang, da eta di pedikur manikur. Masya Allah, zamannya juga ibu-ibunya jarang-jarang di pedikur itu mah kayak mau pengantin kan Bu. Ada yang nawarin itu teh cina mau nggak direndam apa dikasih itu direndam terus di ini ya dibersihin gitu terus kan dikasih apa tuh yang mengkilat-kilat. Saya perhatiin selama sebulan teh masih tapi saya mikir ya Allah zaman sekarang ya untuk tangan ada obatnya, rambut supaya ibu yang udah rontok-rontok usia 60 bisa tumbuh lagi ternyata Bu. Ibu bisa. Apalagi sekarang mah udah ada penyuburnya gitu. Penyuburnya udah apa. Tapi kembali lagi tadi bahwa fisik kita, lahiriah kita harus rawat. Ini tanggung jawab Bu. Ini tanggung jawab amanah dari Allah, tangan kita harus dirawat. Kaki juga kan gak mungkin Bu. Panjang terus sampai melama panjang gitunya. Terus ayah kekeongan segalanya. Kan harus dibersihkan. Ya, alhamdulillah ada Salon Humairah. Ya, Salon Humairah ini semoga jadi jalan. Ibu-ibu
ya para muslimah ya datang ke sini fisiknya sehat plus tadi memiliki 3 kemuliaan yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah. Apa aja Bu? 1, ilmu. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, penyayang. Ibu sayang sama suami? Kalau suami nggak ngasih uang ditendang nggak? Disayang ya Bu ya, dimaafkan, didoakan supaya usahanya lancar. Nah Ibu, untuk menjadi seorang wanita mulia seperti Sayyidah Aisyah tidak bisa sekaligus jadi. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ibu sebentar lagi bulan Ramadan ya Bu. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Saya baru mempelajari kemarin-kemarin Bu. Ini hadisnya bisa dipertanggungjawabkan enggak? Insya Allah. Ibu, Allah sudah mempersiapkan Bu. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu malam yang spesial bagi kita. Malam apa Bu? Sebelum Ramadan. Nisfu Sa'ban, Masya Allah. Ini tinggal berapa hari lagi? 5 apa 6 hari lagi. Jadi Ibu ternyata hadisnya jelas. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Jadi pada malam nisfu Sa'ban Ibu, itu Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan spesial Bu. Nanti kita tuh malam 15 tuh akan dipandang oleh Allah dengan pandangan spesial bagi hamba-hambanya terpilih. Dan Allah akan memberikan ampunan Bu. Allah akan berikan ampunan, bayangkan Ibu, Allah berikan ampunan padahal Ramadannya belum. Enak banget ya Bu, kalau kita dibersihkan dulu oleh Allah sebelum masuki Ramadan. Berarti Ramadan tuh nanti tinggal menyempurnakan Bu. Ternyata di malam nisfu Sa'ban. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ada 2 kelompok yang tidak akan dapat ampunan Allah. Ingin tahu Bu? Siapa? Ibu, yang terang. 1, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang menyimpan kebencian. Loh, hese pisannya tanya. Harus bisa. Yang menyimpan kebencian dan permusuhan. Itu tidak akan dapat ampunan Allah di malam nisfu Sa'ban. Dengan kata lain, kita ini harus berjuang menjadi orang yang la ilaha illallah. Yang kedua, tak boleh ada kebencian walaupun hanya setitik noda. Harus menjadi orang yang memaafkan. Ibu, ternyata orang yang musyrik itu ada 2. Ada musyrik jali, ada musyrik khafi. Musyrik jali itu musyrik yang kelihatan, musyrik yang akbar. Ada musyrik yang khafi. Mungkin kalau musyrik yang kelihatan mah Ibu enggak lah ya. Nyembah patung enggak kan Bu? Ada yang pakai cincin aya doa nate. Sehingga kalau Ibu pakai cincin itu nanti Ibu jadi seperti 17 tahun. Ibu usianya 71, tapi karena pakai cincin itu dipakai kemana? Kling-kling jadi seperti 17. Itu namanya jimat. Atau Ibu di dompet ada yang nyimpen doa-doa gitu supaya bisa melet orang. Nggak ada lah ya. Itu musyrik jali. Tapi ada musyrik khafi, yaitu musyrik yang tersembunyi. Itu apa? Riya. Itu yang masih harus kita perjuangkan ya Bu. Bu, Ibu, lamun baca Quran di depan umum, mana yang lebih bagus Ibu baca? Ketika sendiri atau ketika rame-rame? Benar. Ibu kalau ada tetangga, ada suami ngajinya temani dia enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau lagi sendiri Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu riya loh Bu. Ibu lagi tahajud kalau ada suami, Allahu Akbar. Bismillah. Karena suaminya melek. Tapi suami ketika keluar kota, suami ketika keluar negeri, ibu alhamdulillah nggak usah tahajud. Berarti tahajud karena suami. Itu namanya riya Bu. Bu, saya ceramah. Kalau ceramah itu bagus-bagus. Kata-katanya bagus. Doanya sampai berlinang air mata. Nah kalau saya sendiri di rumah bukan berlinang air mata. Tapi berlinang air liur.
Astagfirullahaladzim. Paling berat mana Mang Jai? Paling berat jadi penceramah. Paling berat menjadi pendakwah. Karena di depan umum kadang-kadang dibagus-bagusin, di belakang leyeh-leyeh buka HP, ternyata yang ditonton bukan yang harus ditonton. Di depan tidak boleh, itu namanya kaburo maqtan indallah. Makanya doakan para penceramah ya Bu. Kalau pacar mah kadang-kadang ke orang menyuruh gampang aja tapi dirinya enggak. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali lagi Bu. Nah, ini yang keduanya. Supaya malam nisfu Sa'ban kita dapat ampunan Allah. Tidak boleh ada kebencian dalam hati kepada siapapun, terutama kepada orang beriman. Terus ada ibu-ibu yang bilang gini, Teteh, saya tuh udah memaafkan insya Allah, tapi gak mau ketemu si Eta. Berarti sudah memaafkan belum? Belum. Ibu yang masih menyimpan kebencian, ini perlu ibu ini apa namanya pelajari. Apakah kita termasuk orang yang masih menyimpan kebencian atau tidak? Lihatlah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kalau masih menyimpan kebencian kepada seseorang, satu, ibu kalau ketemu orang akan selalu menceritakan keburukan orang tersebut. Berarti itu ibu masih menyimpan benci. Tapi kalau ibu kalau cerita apa, ada orang yang menyakiti, tetangga memfitnah ibu, kalau ada cerita ngobrol sama ibu, enggak ada sedikit pun ibu cerita tentang keburukan dia, itu sudah memaafkan. Tapi kalau ibu masih cerita-cerita tentang keburukan orang, masa lalu, itu berarti masih benci. Dua, ibu orang yang menyimpan kebencian, dia tidak akan produktif. Hidupnya akan penuh dengan kesumpekan hati. Kemarin ada tamu usianya 84 tahun Bu. Di sini ada yang usia 84? Enggak ada ya? Belum lah, masih muda-muda. 61. 84 tahun Bu, dari Cianjur. Rombongan berapa bis ke Cianjuang datang. Nenek. Saya tanya, nenek berapa usianya? 84 tahun katanya. Nek, enggak pakai kursi roda? Enggak bawa itek? Enggak. Masya Allah, enggak dipegangin, jalan lenceng. Ibu berapa cucu? Sekian disebut. Saya mate udah punya cucu banyak, udah buyut banyak, bau juga sudah ada. Masya Allah, 84 tahun. Saya tanya, Ibu apa resepnya? Sehat, bugar, saya bilang. Teh, kuncinya mah ridho. Tong sumpah hati. Terima, nikmati hidup. Enak. Nun celebisan ya Bu. Bukan penceramah, bukan pendakwah, tapi nasihatnya luar biasa. Jadi orang yang lapang hatinya enggak menyimpan kebencian, mudah memaafkan orang tuh bikin sehat. Udah sehat, enggak ada kebencian, dikrimbat atau enak pisan ya Bu. Masya Allah. Makanya nanti teh yang ngerimbat teh harus yang ahli zikir kayaknya. Biar sambil ya Fatah, ya Fatah. Anu seueur hutang mah ya Rozak, ya Rozak gitu ya. Iya betul. Jadi baik yang dikerimbatnya, yang mengkerimbatnya kan jadi doa Bu. Jadi udah hatinya lapang, kepalanya dipijit, udahlah sehat lahir batin. Sekarang dikerimbat seminggu sekali di facial, tapi hatinya sumpek tetap wahnya menderita. Jadi memang mesti dua-duanya. Alhamdulillah. Saya hampir tiap hari jalan pagi. Ada yang ngasih tahu, Teh katanya, kalau ingin sehat lahir batin menjelang pagi jam 6, setengah 6 setelah zikir pagi jalan kaki minimal setengah jam Teh katanya. Kalau bisa 3/4 jam atau sampai 1 jam. Jadi di depan rumah Bu, saya di depan rumah jalan. Ini sudah bertahun-tahun dari sejak di Cianjur. Cik bener enggak ini Teh bikin sehat? Ternyata yang bikin sehat itu bukan hanya jalan kakinya Bu. Iya, mengeluarkan energi-energi negatif Ibu. Iya kan Bu? Keluar lihat, buka kacamata, lihat pemandangan langit yang terbentang. Allahu Akbar kan gitu Bu. Allah maha besar, Allah maha hebat. Saya masih bisa melihat pemandangan yang indah. Jalan, sambil jalan tuh kadang-kadang ibu teh jadi sumpek jalan kaki karena sama temennya sama-sama curhat atau pusing Bu.
Jalan kaki teh, aduh, aku teh sumpek, mak aku juga sumpek sama belum menantu PK sebelen, aduh itu Bu. Jadi habis jalan-jalan teh malah jadi sumpek bukan sembuh. Harusnya kan Ibu jalan-jalan itu melihat ciptaan Allah, keluarkan energi negatif sambil berjalan sambil zikir 10 menit. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kan itu keluar ini ya, apa namanya, energi-energi negatif. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi 100. Nanti habis itu katanya kalau habis istighfar, karena kalau istighfar mah bikin sumpek ya Bu, karena ingat dosa. Terus kita tuh bikin capek gitu. Kata guru saya, katanya kalau habis istighfar teruskan dengan sholawat. Jadi setelah 100 kali baca sholawat, itu kalau baca sholawat bikin hati bahagia. Jadi dari pembersihan hati terus sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil ngebayangin pribadi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali. Nanti terakhir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada yang aku rindukan kecuali Engkau. Tidak ada yang aku takuti kecuali Engkau. Tidak ada yang aku harapkan kecuali Engkau. Tidak ada harta yang membuat saya lupa kepadamu kecuali Engkau. Tidak ada yang buruk-buruk kecuali Engkau ya Allah. 100. Alhamdulillah. Tarik nafas, keluarkan. Sehat. Ibu kan sok jalan kakinya. Osak Bu. Apalagi kalau bersama si someone, maksudnya dengan suami. Suka lihat teteh nini aki-akinya jalan-jalan duaan, bari tasnya dari cangkeng sih nah gitu. Tapi itu bikin sehat kebersamaan. Baik ibu-ibu dan semuanya sakit wae pangitannya. Nu penting mah janten semangat di bulan Ramadan nanti adalah bulan untuk menjadi jalan sehat lahiriah, karena kita akan dilatih untuk menahan perut kita dari makan. Itu namanya detox. Itu sekarang diikuti oleh dunia barat ya. Ternyata kita mah menahan diri untuk tidak makan itu sudah dari sejak dulu ya Bu ya. Sekarang ilmu kedokteran mau diperiksa darah, kan kalau yang spesial itu harus saum dulu. Kita mah udah saum dari sejak dulu. Makanya ada waktunya istirahat. Seperti mesin cuci kalau terus dipakai nanti capek. Allahu Akbar. Tinggal nanti bagaimana saum kita ini bukan hanya saum dari makan dan minum. Mungkin itu yang harus sekarang diperhatikan ya Bu ya. Jangan sampai kita saum tapi pas buka teh bala-bala, pisang goreng, tempe goreng, cakwe goreng, goreng-goreng. Ada berapa macam goreng Bu? 7 gorengan. Saya kolesterol agak tinggi teh kemarin. Kata dokter, teteh kurangi makan minyak. Benar-benar berhenti makan minyak. Kecuali minyak yang boleh ya. Pokoknya terigu dikurangi. Alhamdulillah. Asalnya nggak bisa bergerak ini, nggak bisa begini. Alhamdulillah sekarang bisa bergerak lagi. Sampai nggak bisa pegang mic nih. Nggak bisa pegang mic, terus ini semutan apa. Sekarang alhamdulillah sudah normal lagi. Ternyata dari pola makan. Dan ketika saum itu dilatih kita mengendalikan makanan dari yang gak perlu. Makanan yang tidak sehat. Alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Nah itu tidak cukup memperhatikan makanan kita supaya sehat fisik. Kalau tidak saum dari dosa-dosa. Insya Allah nih Bu tinggal beberapa hari lagi latihan dari sekarang. Tidak ada gosip di antara kita ya Bu? Bu gak ada kan? Nah, ibu-ibu yang di sini latihan nanti Ramadan. Banyak orang yang puasa hanya menghilangkan lapar dan dahaga sudah aja. Tapi tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Karena lisannya tidak saum. Udah mulai sekarang mah kalau ada yang gosip-gosip mau pengajian. Gimana sih Ustadz itu gimana ya sekarang? Shh, jangan gosip, plester. Bu, Ibu gak usah nonton-nonton di infotainment nih. Bikin pusing Bu itu tuh. Itu biasalah kalau yang ada tanda tanya banyak. Kenapa begini-begini? VS gimana-gimana. Aduh itu teh ciri-ciri ini itu teh tidak benar Bu. Kita yang membaca, yang nonton, yang kejadiannya aslinya enggak sesuai dengan kenyataan. Aduh bikin capek Bu Kiran. Jadi itu saumnya tidak dapat
ini ya, tidak dapat hikmahnya. Jadi karena saumnya dari makan dan minum aja, belum saum dari bicara yang buruk. Insya Allah ibu-ibu yang di sini udah ahli pengajian, Ramadan nanti itu benar-benar Ramadan la'allakum tatakun. Dihantarkan oleh Allah dengan Ramadan itu menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang takwa. Takwa itu ada level-levelnya. Tahun yang lalu levelnya C, nanti Ramadan sekarang harus B minimal. Nanti Ramadan yang akan A, udah A plus. Insya Allah. Jadi harus naik, jangan turun. Nah, nanti apa hadiahnya dari Allah, Bu? Ketika seseorang Ramadannya disiapkan tadi dengan la ilaha illallah, tidak ada kebencian, tidak ada kedendaman, benar-benar terus bahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang pernah menzalimi kita. Wah, Masya Allah. Nanti masuk Ramadan, ibu ibadahnya juga ditingkatkan. Apa yang akan Allah berikan? Satu, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ibu lagi rumit di rumah, sama anak-anak berantem, anak pada berantem sama anak yang lain, musuhan, aduh harus gimana ini ngakurkannya. Ramadan kalau sungguh-sungguh ibu melakukan ibadahnya, Allah nanti berikan jalan keluar. Tiba-tiba anak-anak minta maaf sama ibu, anak-anak minta maaf sama bapaknya, anak-anak saling memaafkan, saling sayang karena ada Ramadan diawali dari kita. Yang kedua, apalagi nanti yang Allah akan berikan hadiah kepada orang yang Ramadannya sungguh-sungguh. Yang kedua, tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, ini tentu yang kita rindukan. Allah akan berikan surga nanti di akhirat. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, kata Ibnu Qayyim, sebelum Allah berikan surga nanti di akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi, di dunia Allah akan berikan serasa di surga. Surga itu seperti apa? Kelapangan hati seorang muslim muslimah yang dia ini bisa ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dia bisa lapang hati menghadapi orang yang zalim kepada dia. Bahkan kesempatan untuk mendapatkan pahala dengan memaafkan. Ya, inilah yang kita rindukan di Ramadan nanti ya Bu. Kita awali dari malam nanti, malam nisfu Sa'ban, kita jadi orang-orang yang la ilaha illallah. Dan yang kedua, menjadi orang yang memaafkan, yang benar-benar menjadi pemaaf. Doakan orang-orang yang menzalimi kita. Terima kasih. Cekap Teh Feni pada nambihan. Doa aja ya Teh. Kumaha Mang Jae ya basahan pada ngadoa. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi jalan rizki yang halal berkah ya Allah. Jadi jalan ilmu ya Allah. Jadi jalan berkumpulnya orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadi jalan berkumpulnya orang-orang yang merindukan perjumpaan denganmu ya Allah. Yang merindukan berdampingan dengan Rasulmu kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, yang kami hadir di tempat ini sebentar lagi akan memasuki bulan bersuci Ramadan. Bulan diijabahnya doa-doa kami ya Allah. Bulan diberikannya jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Bulan dibukakannya pintu-pintu surga bagi kami ya Allah. Bulan ditutupnya pintu-pintu neraka ya Allah. Sebentar lagi kami akan menghadapinya ya Allah. Berikan kesehatan lahir batin kepada kami ya Allah. Persiapkan hati kami ya Allah ketika memasuki bulan Ramadan. Jangan ada kebencian sedikit pun kepada orang-orang beriman. Gantikan kebencian ini dengan rasa kasih sayang ya Allah. Agar kami bisa menikmati bulan suci-Mu dengan ibadah yang nikmat, sujud yang nikmat, ruku yang nikmat.
membaca ayat-ayat-Mu dengan nikmat ya Allah, memuji Engkau dengan nikmat ya Allah. Ya Allah, kami ingin merasakan 10 hari terakhir dengan penuh kenikmatan. Engkau pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terpilih, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami di bulan Ramadan dengan orang-orang yang kami cintai, agar kami bisa taat bersama-sama untuk mengejar cinta-Mu ya Allah. Agar kami dengan orang-orang yang kami cintai bisa berkumpul kembali kelak di surga-Mu bersama pasangan kami, dengan kedua orang tua kami yang kami cintai ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Khususnya untuk Teh Feni, pasangan Teh Feni yang sudah wafat di alam kubur. Ya Allah, cahayai kuburnya ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kumpulkan kembali kelak dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dicintai di tempat yang Engkau janjikan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Harmoni TV ya yang sudah merilai, semoga manfaat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Nini dan juga tamu undangan yang sudah hadir di sini. Saya mau ngasih hadiah lagi sebelum sambutan dari owner dari Humaira, Ibu Feni, tapi ini saya ngasihnya buat anak-anak. Di sana kalau keluar ada counter baju yang bisa Ibu beli nanti untuk lebaran 2 tahun lagi, kalau kekecilan atau kegedean ya bisa. Nah ini silahkan, ini untuk yang perempuan langsung saja mau dikasih buat tuh yang di belakang namanya siapa. Sini dulu hadiahnya sayang. Ya, alhamdulillah. Langsung ya. Sini dipakai dulu. Dipakai ya. Pakai tangannya mana sayang? Cukup enggak? Kegedean enggak? Kegedean enggak? Enggak apa-apa ya. Bagus ada bunga-bunganya ya di situnya ya. Enggak apa-apa ini ya. Masya Allah. Sini dulu berdiri, satu lagi yang laki-laki. Sini dulu. Ya. Masya Allah. Nanti biar nggak kehujanan ya, biar hangat badannya. Sini. Kanan dulu. Nah, kiri. Wah, takbir dulu. Ini tangannya. Allahu Akbar. Ya, siap dulu ya takbir ya di sini. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Lagi. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Makasih ya. Ya. Nah, nanti itu di sana ada baju Bu, murah-murah, cina yang paling murah tuh ada yang 25.000 sok dibeli atuh ya, biar barokah ya. Oke, langsung saja duduk lagi sayang. Kita panggilkan kepada Bu Feni untuk memberikan sambutan dan sekaligus juga gunting pita dan akan dibacakan doa oleh Teh Nini. Mohon untuk berkenan lagi untuk membacakan doa saat gunting pita. Ibu-ibu yang sudah hadir ke sini dan juga ada beberapa bapak-bapak, saya ucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktu hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah buat kita semua ya ibu-ibu. Dan pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan Salon Humaira. Nah, kita baru uji coba di sini untuk Humaira, jadi baru di lantai atas kecil saja. Nanti kalau seandainya respon apa ibu-ibu tuh sangat banyak ke sini, nanti kita akan perbesar salonnya insya Allah. Jadi ibu-ibu boleh bawa buat teman-temannya ke sini, karena salon ini memang didedikasikan, dihususkan untuk muslimah ya. Seperti juga tempat kami di daerah yang lain, kami juga ada di Tubagus Ismail, ada di Puri Dago, ada di Tikukur, ada di Ujung Brung. Jadi ini adalah Salon Humaira kelima. Dan layanan kita lebih ke perawatan ya, supaya kulitnya terjaga, badannya segar gitu ya.
Jadi bukan merubah ya. Jadi di sini tidak ada sulam alis, tidak ada di sini. Merubah hidung jadi mancung di sini tidak ada. Di sini adanya krembat, pijitnya enak sekali. Terus body treatment, pasti pulang-pulang ibu dijamin segar. Kalau nggak segar, uang kembali ya. Insya Allah peminatnya ternyata banyak. Kami itu udah 10 tahunan berdiri, jadi sekarang adalah yang kelima. Peminatnya banyak karena mungkin nyaman ya, karena khusus muslimah gitu. Jadi bapak-bapak nggak boleh masuk gitu kan. Jadi lebih nyaman kita aja yang ada di salon, dan terapisnya juga semua perempuan. Jadi pas jam operasional tidak ada laki-laki yang masuk gitu ya. Jadi misalnya kalau benerin sesuatu, dia tukangnya tuh akan datang setelah selesai atau sebelum salon buka. Insya Allah, mangga mohon doanya supaya tempat ini berkah ya, dan ibu-ibu juga bisa mempromosikan tempat ini. Ada Humaira di atas, terus semua makanannya tuh enak. Tadi ya saya tuh habis makan yamin. Yaminnya tuh enak sekali, udah kenyang saya tuh. Terus saya turun, saya keluar. Bu Tanti bilang, ini bebek gorengnya enak, sambalnya enak Bu Feni gitu. Terus saya mulai ragu, saya udah kenyang sebetulnya. Gimana ya udah kenyang tapi kabita gitu. Akhirnya saya beli lagi bebek. Ternyata masuk ke perut saya semua saking enaknya. Sambalnya enak banget. Jadi ibu-ibu harus coba nih makanan yang ada di depan, insya Allah nikmat dan harganya juga murah menurut saya sih dibanding di tempat lain yang saya makan gitu. Insya Allah ini tempat yang menyenangkan buat ibu-ibu me time di sini ya, dan tidak terlalu banyak keluar uang juga kalau me time di sini. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Feni yang sudah memberikan sambutan, sekaligus kita langsung untuk gunting pita ditemani oleh Teh Nini yang akan membacakan doa bersama. Semoga tempat ini menjadi seperti yang diimpikan dan diidam-idamkan. Ya, kita baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya Allah, ya Ghani, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq. Semoga tempat ini menjadi tempat yang berkah, menjadi jalan rizki yang berkah. Allah Maha Kaya, Allah pemberi rizki. Jadikan jalan rizki yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, tuntas sudah grand opening dari Humaira yang saat ini sudah berlalu sekitar 1,5 jam, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Teh Nini dan juga oleh Ferry dari Akademi Fantasi Indosiar yang pertama, dan tentunya tidak ketinggalan ibu-ibu sekitaran daerah Jalan Terusan Dr. Sutami nomor 1A Bandung, tempat di mana Humaira berada. Dan alhamdulillah juga ibu-ibu juga senang ya Bu ya? Nah, apalagi abis ini akan makan nasi piramida, nggak perlu ke Mesir makan nasinya jauh-jauh, tapi ada di sini di wisata kuliner, di taman kuliner, di dapur Kang Z, yang insya Allah abis ini nanti juga akan dihibur oleh Ferry dengan suaranya yang betul-betul menyentuh hati, ya, menyentuh kalbu ya Bu ya, bener nggak? Suaranya luar biasa sekali, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita bukan menjadi pertemuan terakhir, tapi akan ada pertemuan-pertemuan lain yang lebih bermanfaat dan lebih memenuhi kebutuhan kita dan juga berkah ya. Saya Zihanan sekali lagi terima kasih, dan sampai bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Riget 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedas. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultraflu. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000
kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.